Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi mengenai akuntansi manajemen. Jadi lebih tepatnya mengenal akuntansi manajemen atau biasanya disebut akuntansi manajemen overview. Jadi kita pelajari dulu di pertemuan hari ini itu tentang apa sih sebenarnya akuntansi manajemen itu dan pentingnya apa untuk perusahaan seperti itu. Jadi yang pertama, pengertian dari akuntansi manajemen itu sendiri adalah proses mengidentifikasi atau biasanya disebut identifikasi, baik itu mengukur maupun mengakumulasi maupun menganalisis dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jadi khususnya kalau misalkan di akuntansi manajemen ini memang digunakan proses untuk pengambilan keputusan di dalam organisasi. Kemudian untuk ruang lingkupnya, jadi akuntansi manajemen ini memang dirancang dan dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak manajemen di dalam organisasi, sedangkan informasi keuangan itu dimaksudkan dan dirancang untuk pihak eksternal seperti kreditur dan para pemegang saham. Jadi bahasa sederhananya, akuntansi manajemen ini sebenarnya informasi-informasi itu hanya untuk internal perusahaan. Ya, kalau akuntansi keuangan itu kan biasanya ke arah eksternal karena memang sengaja dipublikasikan. Biasanya rahasia dan itu digunakan oleh pihak manajemen bukan untuk laporan publik. Jadi kalau misalkan kita tahu di dalam perusahaan itu ada dua macam laporan. Yang pertama adalah laporan internal yang memang digunakan fokus untuk internal perusahaan saja. Jadi misalkan untuk pengambilan keputusan, untuk investasi, atau perusahaan mau menambah varian produk, nah itu biasanya menggunakan laporan yang pertama. Laporan yang kedua itu adalah laporan eksternal yang memang sengaja dipublikasikan, khususnya untuk siapa? Para pemegang saham atau kepada investor di luar sana gitu ya. Jadi artinya bisa kepada masyarakat, bisa pada serikat buruh, bisa pada supplier misalkan seperti itu, atau masyarakat umum yang memang tertarik pada perusahaan. Nah itu laporan itu memang sengaja dibuat untuk pihak eksternal. Kemudian ruang lingkupnya bahwa dia itu memandang atau orientasinya ke depan, bukan belajar tentang histori atau sejarah. Beda ya ini kalau dengan analisis laporan keuangan. Kalau analisis laporan keuangan kan memang dasarnya adalah dari histori. Kalau akuntansi manajemen ini fokusnya itu ke depan. Jadi visi misi perusahaan itu maunya seperti apa. Kemudian dihitung dengan mengacu pada kebutuhan manajer. Sering menggunakan sistem informasi manajemen bukan mengacu pada standar akuntansi keuangan. Jadi kalau standar akuntansi keuangan ini kan dianggapnya masih jadul ya. Jadi artinya standar akuntansi keuangan ini karena metode historis, maka dianggap ketertinggalannya itu tinggi. Nah, sehingga perusahaan atau manajer khususnya itu sering menggunakan yang namanya sistem informasi manajemen. Karena di dalam sistem informasi manajemen ini kan teknologi itu berkembangnya juga sangat cepat. Artinya perkembangan teknologi di dalam bidang keuangan maupun bidang akuntansi, research and development itu juga cepat. Anggapannya seperti itu untuk ruang lingkupnya. Kemudian ada AIPA di sini ya, American Institute of Certified Public Accountant, itu menyatakan bahwa akuntansi manajemen itu sebagai praktik meluas ke 3 bidang. Yang pertama manajemen strategik, yang tujuannya adalah memajukan peran akuntan manajemen sebagai mitra strategis dalam organisasi. Yang kedua manajemen kinerja, mengembangkan praktik pengambilan keputusan bisnis dan mengelola kinerja organisasi. Yang ketiga itu fokus pada manajemen risiko, yaitu berkontribusi untuk membuat kerangka kerja dan praktik untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan melaporkan resiko untuk mencapai tujuan organisasi. Karena kita tahu bahwa semua perusahaan itu ketika didirikan pasti ada resikonya. Nah itu ya. Kemudian ada bidang lain ini ya, CIMA itu menyatakan bahwa seorang akuntan manajemen itu harus mampu menerapkan pengetahuan profesional dan keterampilannya dalam penyusunan dan penyajian informasi keputusan keuangan. Jadi sebenarnya kalau akuntansi manajemen ini kan memang dasar pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, perencanaan maupun pengoperasian perusahaan itu didasarkan pada laporan keuangan perusahaan. Nah, kemudian apa sih perbedaannya kalau akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu? Kalau di dalam akuntansi keuangan, kita melihat dari pemakai informasi saja. Pemakai informasi akuntansi keuangan itu adalah pihak eksternal. Kalau akuntansi manajemen itu adalah pihak internal. Dasar penyajian informasinya, kalau akuntansi keuangan ya disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang ada, jadi PSAK, berdasarkan PSAK. Namun kalau akuntansi manajemen ini disusun berdasarkan tipe informasi. Tipe informasi itu ada tipe informasi untuk
eksekutif atau CEO, ada tipe informasi untuk middle manager, atau ada informasi untuk lower manager. Kemudian kalau fokus informasi di bidang akuntansi keuangan, itu fokus informasinya pada posisi kemampuan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen itu informasi keuangan dari bagian-bagian di dalam perusahaan. Kalau orientasi informasi yang saya singgung tadi, akuntansi keuangan itu fokus pada data masa lalu. Kalau akuntansi manajemen itu data masa lalu dan masa yang akan datang yang digunakan. Tipenya, kalau akuntansi keuangan ya fokus pada moneter, kalau akuntansi manajemen itu pada moneter dan non-moneter. Kemudian ketepatan informasi, kalau akuntansi keuangan kan lebih tepat ya, karena datanya. Kalau yang akuntansi manajemen itu ditekankan pada waktunya yang lebih tepat. Kemudian ini ada sistem informasi akuntansi di dalam manajemen. Nah, apa itu informasi, apa itu data? Saya rasa teman-teman juga sudah memahami ya, apa sih yang namanya informasi. Karena sumber daya itu kan ada informasi salah satunya. Kemudian kalau data kita bicara tentang fakta. Nah, representasi dari fakta itu namanya data. Nah, sistem informasi itu menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Nah, ini ada sistem informasi akuntansi di dalam manajemen. Itu adalah ada beberapa aktivitas, mulai dari pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, sampai pengelolaan informasi. Kemudian kalau ini tujuan utama sistem informasi akuntansi manajemen itu menyediakan informasi yang digunakan dalam penghitungan jasa, produk dan tujuan lain yang memang diinginkan manajemen. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Kemudian ini ada sejarahnya ya, tahun 1887 akuntansi manajemen pertama muncul itu adalah factory account yang ditulis oleh Emil Grace dan J.M. Fields. Sejak awal abad 20 telah dikembangkan teknik-teknik akuntansi manajemen berupa anggaran dan kembalian investasi atau biasanya disebut return on investment atau ROI. Kemudian Alexander Hamilton pada tahun 1917 itu mengeluarkan gagasan tentang pusat-pusat produksi pada akuntansi manajemen hingga saat ini gitu ya. Kemudian mulai berkembang tarif kerja per jam mesin. Kemudian ini kalau bisa saya singgung, ini ada di materi akuntansi biaya, tentang akuntansi biaya tenaga kerja. Itu kan ada upah lembur, ada akuntansi biaya per jam mesin yang biaya overhead ya, itu. Kemudian tahun 1990 itu ditemukan praktik akuntansi manajemen tidak lagi melayani kebutuhan manajerial karena sudah ada biaya, maka muncullah kalkulasi biaya sehingga muncullah catatan biaya di dalam keuangan. Kemudian apa sih sebenarnya peran dari akuntansi manajemen ini di dalam sebuah perusahaan? Jadi akuntan manajemen ini memiliki hubungan pelaporan ganda. Yang pertama sebagai mitra strategis dan penyedia keputusan berdasarkan informasi keuangan dan operasional. Nah, akuntan manajemen ini bertanggung jawab untuk mengelola tim bisnis dan pada saat yang sama dia harus menyediakan semua hubungan antara laporan dan tanggung jawab untuk mengorganisasikan keuangan korporasi. Jadi artinya dia itu benar-benar sebagai mitra strategis atau yang benar-benar mereka harus bertanggung jawab terhadap informasi keuangan dan operasional perusahaan. Jika di bidang ini salah, maka perusahaan di dalam pengambilan keputusan juga bisa terjadi kesalahan. Kemudian kegiatan akuntan manajemen itu memberikan informasi bisnis, termasuk salah satunya adalah peramalan dan perencanaan, melakukan analisis varians, mengkaji dan memantau biaya yang melekat dalam bisnis. Nah itu. Sehingga kalau peramalan ini bisa berupa peramalan keuangan, peramalan penjualan dan lain sebagainya itu ya. Jadi perannya di sini seperti itu. Kalau ini adalah tren yang menuntut harus adanya perubahan, itu orientasinya fokus pada pelanggan, persaingan global. Persaingan global ini juga mendorong perusahaan untuk mereka bisa melakukan perubahan karena kita tahu persaingan di luar sana, di luar perusahaan itu persaingan sangat ketat. Ketika mereka tidak bisa mempertahankan, maka akan tergerus oleh perusahaan lain atau perusahaan pesaing gitu ya. Maka jadilah perusahaan yang memang dia mampu atau keunggulan bersaingnya itu tinggi. Kemudian manajemen kualitas, berarti lebih ke quality management. Kemudian waktu sebagai elemen kompetitif sama kemajuan teknologi informasi itu juga penting. Nah, tentang pertumbuhan industri jasa itu sekarang jasa industri itu perkembangannya juga sangat cepat ya dengan adanya teknologi gitu. Kemudian ada beberapa profesi akuntan, ada akuntan publik, akuntan pemerintah, ini hanya umum aja ya, asal teman-teman tahu gitu. Jadi ada akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan manajemen, sama akuntan pendidik. Ini untuk sertifikasinya.
Ini untuk kode etiknya, mereka harus jujur, integritas, memenuhi janji, kesetiaan, dan lain sebagainya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam materi yang pertama tentang overview dari akuntansi manajemen. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.